Tes suara, tes. Halo Pak Riki, Rahayu. Aduh, ini jadi ngerepotin nih saya nih. Tahu Pak. Suara dan gambarnya belum jelas, Pak. Ditunggu sih Pak. Saya ready dulu ya. Siap, siap, nggak buru-buru, nggak buru-buru. Saya ready. Soalnya Sebe- barusan buka Messenger tadi, Pak. Siap, siap. Urus Ini kerjaan tadi. siap, siap. Malah saya yang ngerepotin ini. Nggak nyangka kok bisa Soalnya kemarin itu. saya kalau pas responnya soalnya saya pas responnya di WhatsApp, Pak. Oh, Saya pas tuh. responnya di WhatsApp. Jadi Siap, siap, siap. kalau Messenger itu Agak ini ya. Oh, siap, siap. respon saya. Siap, siap. Kita kemarin udah saling tukar ini nggak? Saling tukar Oke. nomor WA nggak kemarin ya? Eh, bisa dilihat itu di profil saya ada nomor WhatsApp saya, Pak. Oke, siap, siap, siap. Suara saya jelas, Pak Riki? Di Facebook ya, untuk jelas, siap, jelas banget. Tapi di saya suara Pak Riki masih putus-putus. Masih mendem ya, atau gini aja ya. Kalau gini dengar Pak. Ah, ini jelas ini. Oke, berarti Nanti, double microphone tadi ada headset sama oh, wireless mikrofon jadi double ya berarti. Bentrok mungkin. siap, siap, siap. Ini izin udah direkam. Saya lagi Siap. buka pertanyaannya malah agak ini, agak lambat. Oke, ini dia. Oke. Oke, izin kita mulai ya Pak Riki ya. Nanti saya sedikit spill Siap. perkenalan, walaupun nanti saya edit sih sebelum di-upload ke media sosial gitu supaya lebih bagus. Siap. Oke, oke. Selamat sore menjelang malam rekan-rekan dimanapun berada. Pada sore hari ini kita kedatangan tamu-tamu spesial di Inspiring Talks kali ini. Kita bicara tentang Indonesia. Bicara tentang keberagaman, bicara tentang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita bersama dengan Pak Riki Wirawan AMD Cap SHMH. Beliau ini salah satu pelestari pemuda Kejawen, khususnya Sabto Darmo. Nah, supaya tidak berpanjang lebar, kita langsung ke beliau. Selamat sore Pak Riki. Selamat sore. Assalamualaikum. Salam Waalaikumsalam. apa? Shalom, Intinya semuanya Rahayu. salam swastiastu, rahayu, salam waras semuanya. Mohon maaf agak sedikit ngeblank tadi ya soalnya juga barusan tidur juga. Mohon maaf. Siap. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, saya Riki Wirawan. Kebetulan saya penggait kepercayaan yang dimana saya alirannya adalah kerohanian Sabto Dharma yang bisa dibicarakan di banyak orang-orang umum mengatakan kejawen ya. Tapi pada dasarnya beda sekali sih. Tapi ya nanti kita bahas di berikutnya aja. Itu perkenalan dari saya. Oh ya, Oke, saya nah, asal Surabaya. Saya juga domisili Surabaya itu sih. Terima kasih. tadi sudah di-spill tentang kejawen dan Sabto Darmo. Kan ini kan masih banyak nih masyarakat di luar yang susah membedakan itu. Bisakah dijelaskan secara rinci kejawen dan Sabto Darmo? Silakan, Pak. Jadi gini, kembali lagi ini di notice.
karena saya juga baru masuk ke Sabto Darmo ini per KTP-nya ya, dihitung per KTP ya, dihitung per KTP itu saya per September 2025. Sehingga kalau untuk terkait secara mendalam, secara detail, secara syariatnya lah kasarannya ya, pada umumnya ya. Jadi yang pasti saya kurang mampu untuk membicarakan hal tersebut mengingat saya adalah bukan tuntunan. Saya cuma ibaratnya secara umumnya itu jamaah biasa, hanya penganut biasa. Jadi ini notice, nanti barangkali ada teman-teman yang salah mengartikan atau barangkali tuntunan-tuntunan Sabto Darmo melihat video ini ke depannya mohon untuk dibantu dikoreksi juga. Nanti bisa mungkin dituliskan di dalam kolom komentar ya. Matur nuwun. Jadi gini, kalau kejawen itu istilah umumnya kebanyakan orang mengatakan kejawen itu adalah seperti Sabto Darmo, lalu kepribadian, pangestu dan lain-lain. Tapi asalnya itu yang pasti dari kepanjangannya, dari tulisannya itu berbeda. Yang dimana artinya kalau kejawen itu adalah suatu ibaratnya kebudayaan ya. Kejawen itu suatu kebudayaan yang dimana di situ dilestarikan oleh masyarakat yang dimana sukunya itu adalah suku Jawa gitu. Tapi kalau kepercayaan ya itu terbagi masing-masing. Di setiap daerah itu ada Parmalim contohnya, terus ada Keharingan di Kalimantan. Lalu yang di Jawa memang itu aliran kepercayaan yang terbanyak. Di mana Sabto Darmo aja contohnya yang saya anut adalah Sabto Darmo itu terbagi menjadi dua, yaitu menjadi penghayat Sabto Darmo dan kerohanian Sabto Darmo. Ada nanti bedanya mungkin bukan di diskusi ini, Pak ya. Nanti terkait hal itu bisa kita agendakan untuk membuat video lain yang dimana perbedaan penghayat Sabto Darmo dengan kerohanian Sabto Darmo. Yang pasti itu adalah salah satu atau salah dua atau salah tiga lah aliran-aliran yang resmi di Indonesia yang dimana kita semua itu yang resmi bernaung di bawah MLKI, Majelis Luhur Kerohanian Indonesia. Jadi di MLKI itu adalah apa ya bawahannya langsung dari Kementerian Kebudayaan yang dimana untuk memfilter mana aliran yang sekiranya sesat dan mana aliran yang sekiranya sudah berasaskan kepada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Tatkala aliran tersebut sudah berasaskan pada sila pertama Pancasila, maka MLKI memberikan rekomendasi bahwasanya aliran ini sudah resmi dan artinya penganutnya sudah bisa menyertakan kepada KTP-nya untuk dituliskan yaitu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Oke, oke. Sangat jelas sekali. Ada 500 berapa ya? 154. Ada 154 eh, kepercayaan, penganut kepercayaan yang diakui oleh negara tahun 2016-2017. Karena saya ke pengalaman pribadi. Karena ini belum umum gitu ya, walaupun perjalanannya sudah berapa tahun ya dari 2016 10 tahun gitu ya. Bagaimana pengalaman Pak Riki di awalnya sampai sekarang? Apakah ada diskriminasi dari masyarakat? Apakah ada penolakan? Atau apakah ada malah ancaman? Gimana kira-kira pengalamannya sejak awal? Atau dari keluarga gitu? Silakan Pak Riki. Oke, kalau membicarakan dari pengalaman ini sangat fluktuatif ya, banyak pertentangan dan juga banyak diskriminasi yang sekiranya itu baik dilakukan secara halus maupun langsung secara terang-terangan. Di mana ketika saya mempelajari pada dasarnya ini, pertama kali ketika saya masih belum yakin terhadap kepercayaan yang diwariskan oleh orang tua saya, agama yang diwariskan oleh orang tua saya. Di situ saya melakukan studi banding secara mandiri terkait agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Dan di situ saya mencari jati diri saya pada Tuhan mana yang akan saya kehendaki untuk saya sembah. Selama 2 tahun itu saya studi banding dan akhirnya ketemulah. Saya bertemu dengan beberapa rekan-rekan yang dimana itu dari medsos awalnya. Lalu saya memberanikan diri untuk mengontak mereka, untuk ngobrol-ngobrol dulu awalnya. Saya dalami, saya juga belajar cara sujudnya, cuman saya belum disujudkan secara resmi. Saya hanya belajar sujud saja. Dan itu saya juga mempelajari agama yang lain juga seperti Hindu, Kristen, Katolik dan lain-lain. Tapi
rasanya dalam hati saya itu lebih memilih ke Sabto Dharma. Setelah mempelajari, ternyata saya juga eh, bisa dikatakan agak sedikit kaget ya. Ternyata Sabto Dharma juga terbagi menjadi dua aliran gitu. Lalu disitulah saya memilih mana yang paling benar bagi hati saya. Dan saya memilih kerohanian Sabto Dharma yang sekarang saya anut. Ketika saya sudah oke dan saya juga ngomong sama anak istri, awalnya istri, karena istri saya Gen Z ya, sehingga mungkin cara pola pikirnya ini berbeda dengan kita yang milenial maupun generasi boomers. Sehingga di situ istri, ya itu terserah ayah, itu terserah sampean gitulah istilahnya. Yang penting tetap baik sama anak istri. Ini hanya ganti bendera doang, tidak mengganti perilaku dan sikap seperti itu. Dan saya menjanjikan itu. Dan saya pasti akan lakukan. Karena memang tipe saya walaupun suka nge-gym, otot saya juga ya lumayan, cuman saya bukan tipe orang yang suka pukul kepada wanita. Seperti itu. Jadi disitulah saya memutuskan dan saya tidak untuk izin sama orang tua, mengingat saya sudah dewasa. Saya sudah memiliki hak untuk memilih kepercayaan atau agama yang sesuai dalam hati saya. Saya tidak izin orang tua pada saat itu. Tapi orang tua tahu. Tapi orang tua tahu mungkin ya dari anak-anak ya diceritakan ke neneknya, ke kakeknya gitu. Sempat orang tua saya ngomong itu loh sesat gitu. Terus saya ngomong, saya buktikan mah kalau memang sesat, maka permohonan saya untuk mengganti status agama kolom agama di KTP saya bakal ditolak kalau sesat. Lalu saya buktikan jeder setelah saya mendapatkan KTP yang bertuliskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya buktikan ke orang tua saya. Dari situlah saya terdorong untuk membuat edukasi bahwasanya ini bukan sesat. Aliran ini ada, Sabto Darmo ada. Disitulah saya membuat konten itu awalnya. Karena saya melihat di lingkup kecil saya sendiri, di keluarga saya sendiri, masih ada yang mengatakan itu sesat. Artinya, ya karena mungkin generasi boomers ya. Ya faktanya SDM Indonesia kan rendah. Nah, jadi situlah saya ingin memperbaiki kualitas apa ya literasi orang Indonesia yang dimana malas membaca. Yang di situ orang Indonesia suka melihat konten-konten yang durasinya kecil namun berisi singkat, padat, dan jelas. Itu yang melatar belakangi saya. Dan menggunakan pengetahuan-pengetahuan saya yang sangat-sangat terbatas. Dan di situ juga sebelum saya bikin konten itu, saya selalu meminta petunjuk, meminta arahan kepada staf sanggar dan tuntunan, baik dari call telepon maupun dari WA chat. Nah, disitulah saya mempelajari untuk materinya agar tidak salah ketika saya berucap. Dan kebetulan rekan-rekan warga Sabto Darmo yang lain, baik tuntunan maupun staf sanggar, sangat mendukung. Karena mereka mengetahui bahwasanya value saya sangatlah tinggi di dunia konten kreator, yang dimana itu sangat membantu untuk terkait Sabto Darmo bisa berkembang minimal walaupun penganutnya susah untuk bertambah, tapi banyak orang yang tahu terkait literasi terkait Sabto Darmo itu. Jadi ada juga pengalaman pahit juga ketika saya berkasus lagi mendampingi klien. Ada salah satu penyidik di Polda Jawa Timur. Ini sangat sangat wow sekali ini pengalamannya. Dia tahu konteksnya. Dan saya kan juga sering bikin konten di ketika saya kerja di lapas atau di mana saya kan bikin konten. Dia tahu saya adalah kasarana murtad ya. Jadi orang yang keluar dari Islam lalu pindah. Kebetulan orang itu mungkin taat agama karena beliau juga menyandang status hajah. Nah, di situ ketika saya berproses untuk mengawal kasus klien saya ini, saya agak seperti dipersulit seperti itu. Contoh koordinasi, mohon izin Bu, gini gini gini, untuk tes psikologinya kapan ya? Nggak dijawab. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Jawabannya itu monggo silakan ke kantor. Saya batin saya dalam hati ke kantor, pikiranmu gimana gitu. Orang ngapain saya ke kantor? Iya, kalau kamu ke kantor dapat bayaran, dapat gaji. Saya ke kantor untuk koordinasi doang buat apa? Kalau udah ada telepon kan seperti itu. Terus contoh lain juga, surat kuasa elektronik. Ya mungkin Pak dosen juga tahu ya, surat kuasa elektronik kan sudah sah. Dan itu kan nggak perlu dicetak. Nah, polisi itu minta
hard copy-nya, katanya yang asli. Langsung saya, Bu, Samen itu pelayan masyarakat. Masa kurang tahu terkait undang-undang bea materai? Kalau bea materai sudah elektronik, itu dikirimkan PDF doang udah bisa. Ngeyel dia. Ngeyel untuk minta hard copy-nya. Lalu saya nggak bisa sekarang. Akhirnya saya agendakan di hari lain. Tapi ya saya kasih ceramah juga ya kebetulan. Nah, dari Tentang Sabto situlah Dharma pengalaman itu. pahit saya terkait diskriminasi di bidang organisasi yang besar ya, organisasi negara ya. Ada juga di tetangga-tetangga juga yang di mana di situ acara Yasin Tahlil, acara walimah, mau nikahan, mau nyunatkan itu saya diundang gitu. Tapi diundangnya tetap disuruh baca doa-doa. Nah, dari situ saya di grup RT RW saya tinggal, saya memberikan apa ya update kepada RT RW bahwasanya saya sudah bukan muslim lagi. Dan disitulah eh, mulai berkurang undang-undangan tersebut. Bukan berarti saya ingin menarik diri dari lingkungan sosial, bukan. Tapi ketika itu terkait agama, lo ngapain bawa-bawa orang yang bukan agama juga, maksudnya bukan seiman gitu loh, untuk acara yang dimana di situ acaranya acara keagamaan ya kasarannya. Kecuali kalau cuma nongkrong doang atau gotong royong itu enggak masalah. Tapi kalau umpama diundang pun saya tetap datang, tapi saya enggak ikut berdoa. Seperti itu sih. Jadi diskriminasi, pengalaman dikucilkan atau terhalangi, dipersulit itu juga dialami ya. Artinya dari keluarga internal ya oke kalau bisa terima, dari keluarga besar ada juga tantangan dari masyarakat dan bahkan dari lembaga pemerintah malah begitu ya. Itu Betul, persepsi yang dialami oleh Pak Riki Wirawan. Nah, betul. saya ada dua pertanyaan lagi yang menurut saya penting saya tanyakan ke Pak Riki Wirawan sebagai penganut, pelestari juga, generasi muda juga, literatur juga, sebagai orang yang meliterasi masyarakat juga tentang Sabto Darmo. eh, Poin apa ya? Kan setiap orang itu ada turning back-nya gitu ya. Ada titik baliknya untuk menemukan sesuatu. Di poin apa Pak Riki Wirawan yakin bahwa Sabto Dharma itulah pilihan yang paling tepat untuk Pak Riki Wirawan? Oke. Ketika pada saat itu saya merasa keyakinan yang saya peluk itu diwariskan secara paksa oleh orang tua saya. Dan di mana saya juga sangat paham betul di situ ketika saya kecil nggak ngaji itu saya ditabokin. Disitulah saya merasa kenapa harus dipaksakan. Dan ketika saya di usia 18 tahun yang di mana saya memiliki hak yang penuh untuk memilih agama dan kepercayaan saya tidak diberikan keleluasaan untuk memilih agama. Dan itu tidak akan saya wariskan kepada anak saya. Anak saya sudah ngomong sama istri. Bahwasanya nanti ketika anak-anak usia 18 tahun, kita wajib memberikan pilihan kepada mereka untuk agama mana yang paling mereka suka dari dalam hati. Mereka yang anut gitu. Jadi kita jelaskan, nah, kamu terlahir sebagai Islam karena dulu ayah Islam gitu. Sekarang kamu 18 tahun, kamu silakan milih agama yang sesuai ke dalam hatimu. Tapi dengan satu syarat, satu catatan penting, ketika kamu sudah memilih itu, jangan pernah kamu memungkiri atau tidak menjalankan perintah-perintah agama tersebut. Seperti itu. Nah, saya pada saat usia 18 tahun tidak diberikan pilihan itu oleh orang tua saya. Dan saya juga merasa saya terlahir sebagai Islam, saya tidak pernah sholat, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang sesuai dengan uh, perintah agama, ngapain saya harus tetap memeluk agama itu? Lalu disitulah ada dorongan yang timbul dari dalam diri saya untuk saya harus menemukan agama atau kepercayaan yang sesuai dalam hati saya. Jadi seperti itu. Akhirnya dari banyaknya agama, pilihan agama yang resmi di Indonesia, dan juga aliran-aliran yang sangat banyak sekali, baik itu yang gampang dijangkau ataupun susah dijangkau. Saya memutuskan masuk ke Sabto Darmo karena pertama, amalan-amalannya tidak jauh dari harapan pada diri saya. Artinya mudah bagi saya. Kalau yang lain saya rasa agak susah gitu sih. Lalu yang berikutnya tidak ada seperti kewajiban untuk mempercayai hal-hal gaib.
Karena ada juga aliran, salah satu aliran juga yang ada di Jawa ini, yang pernah saya dalami juga, saya pelajari. Itu wajib untuk percaya halal goib. Sedang saya, ya mungkin seperti Pak dosen sama saya, kita di usia seperti ini, yang dimana pendidikan kita juga bukan apa ya, bukan yang biasa-biasa aja. Kita kan agak high value lah intinya. Orang-orang sudah bisa menilai mana yang realistis, mana yang cuma mitos doang. Semakin tingginya pendidikan orang, maka semakin orang itu tidak akan percaya pada hal-hal yang goib. Itu yang saya alami. Jadi sekarang dari saya kuliah itu, saya belajar banyak bahwasanya realistis itu penting, bukan cuma goib. Ada tatkala orang menawarkan jasa pelet, saya minta tolong untuk meletin Lisa Blackpink, tapi nggak bisa. Kan aneh. Kalau memang dia bisa pelet, kenapa istrinya bukan Lisa Blackpink? Kenapa kok istrinya seperti itu? Kan itu. Katanya ahli pelet, ya kan? Nah, itu yang menjadi aneh. Yang secara realistis, kenapa bisa? Tapi menawarkan seperti itu. Nah, disitulah realitas saya sebanding dengan ajaran Sabto Darmo. Yang dimana tidak diwajibkan untuk mempercayai hal-hal seperti itu. Kalau percaya silahkan, kalau nggak percaya enggak masalah. Dan itu pernah saya bikin konten yang background saya ada di universitas terbuka terkait goib itu. Jujur li saya enggak percaya sehingga tidak ada kewajiban sehingga saya suka. Lalu di sisi Oke. lain juga cara sujudnya bagi saya itu sangat nikmat sekali. Ketika kita sujud, kita mendalami, kita menghayati apa yang kita cari, apa yang kita ingin temui, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa yang berada dalam diri kita masing-masing. Tanpa kita harus cari ke tempat jauh, tanpa kita harus sujud yang seperti ini enggak. Jadi itulah yang membuat saya kemudahan-kemudahan ini, dan juga sangat welcome sekali para warga Sabto Darmo, sangat erat sekali keterkaitannya, hubungannya. Jadi itu yang membuat rasa comfort saya bersemakin bertumbuh sehingga saya memutuskan untuk menjadi warga kerohanian Sabto Darmo. Dan itu tidak saya temui di yang lain, baik itu Sabto Darmo Penghayat maupun aliran lain maupun agama seperti itu. Dalam sekali ya. Kalau saya tadi menangkap ada dua poin yang Pak Riki Wirawan alami. Yang pertama, eh, bisa dijangkau gitu ya oleh Pak Riki Wirawan. Yang kedua ada apa namanya, kegiatan-kegiatan agamawi yang sujud lebih sederhana gitu ya, bisa ketemu langsung dengan Sang Pencipta. Oke, nah pertanyaan saya selanjutnya mungkin ini yang terakhir, tapi belum, siapa tahu nanti masih ada yang berkembang ya, kita lihat saja gitu ya. Ya, Tapi ini eh, yang terakhir. Saya baca literasi, ada 7 nilai positif yang ada di Sabto Darmo, yaitu toleransi, menghargai perbedaan, menjaga warisan budaya, hidup sederhana, lalu kesadaran moral, kedamaian batin, persatuan sosial. Nah, selama Pak Riki Wirawan mempelajari Sabto Darmo, apa poin penting dari ajaran Sabto Darmo ini? Kalau misalkan kalau kami ya di Kristen, bahwa kasih itu lebih besar, karena di ajaran kami bahwa Yesus sendiri pun menyerahkan dirinya untuk umatnya gitu. Nah, kalau di Sabto Darmo itu apa poin ajaran inti dari ajaran Sabto Darmo itu? Silakan Pak Riki Wirawan. oke. Jadi seperti itu. Yang kita warga Sabto Darmo, baik itu penghayat maupun kerohanian, tetap tetap berpegang teguh kepada sesanti dan pewarah itu. Mungkin itu bisa dicari sangat mudah sekali di Google. Pada intisari Wawarapitu dan sesanti adalah seperti yang Pak dosen sudah sebutkan tadi. 7 nilai-nilai itu adalah di mana kita sebagai manusia itu harus memiliki rasa untuk peduli kepada sesama, baik itu orang yang dikenal ataupun enggak, baik itu sesama manusia atau tumbuhan ataupun hewan. Yang penting kita tetap berbuat baik. Lalu berikutnya kita juga harus rajin juga dalam menghadapkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Artinya secara horizontal maupun vertikal itu seirama. Jadi tidak secara salah satu garis doang. Yang dimana di situ
ajaran dari warga dari Sabto Darmo sendiri, baik itu Sesanti maupun di dalam buku Wewarah yang berasaskan dari Wewarah Pitu. Sebagai bangsa, kita juga harus toleransi terhadap perbedaan. Mengingat bangsa Indonesia adalah bukan bangsa yang bernegara Islam, tapi kita berPancasila, di mana di situ wajiblah kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain agar kita juga dihormati dan dihargai oleh yang lain juga. Ketika kita tidak melakukan itu, maka jangan harap orang lain melakukan hal itu terhadap kita. Intinya pokok ajarannya seperti itu. Jadi kita sebagai manusia jangan sampai merugikan orang lain, baik itu manusia maupun hewan maupun tumbuhan. Dan juga kita harus sadar diri terhadap pencipta kita Sang Kuasa, yaitu kita sebut biasanya Allah yang Maha Kuasa. Mungkin ada juga beberapa orang-orang yang di komen-komen negatif banyak sekali di dalam konten-konten saya. Tapi overall saya melihat semua itu mereka bagi saya hanya satu doang. Mereka tidak memiliki toleransi. Hanya itu doang kok. Ketika mereka memiliki toleransi, saya yakin komen-komen yang buruk, komen-komen yang mencederai identitas salah satu kepercayaan yang resmi itu tidak akan ada. Karena kembali lagi, apa yang saya anut adalah bukan sesat. Kalaupun kalau bisa dibicara, kalau bisa diomong sombong sama mereka, saya juga pernah menanggapi komen juga. Saya lulusan S2, jadi saya paham mana yang resmi, mana yang enggak. Saya juga praktisi hukum. Beda kayak kamu yang cuma pengangguran. Saya pernah komen seperti itu. Itu saking jengkelnya saya. Karena nggak habis-habis orang itu, salah satu akun itu yang komen jelek terus. Jadi, tapi tetap saya kontrol. Tapi intinya pada saat itu saya tidak menjelekkan dia terlalu ini banget. Saya cuma ngomong, ya kalau kamu pengangguran seperti itu doang. Saya nggak ngomong dia kasar, nggak ngomong gitu. Nggak. Beda kayak dia. Jadi ketika bangsa ini yang berasaskan Pancasila, dan kita sangat paham arti toleransi, dan semua agama dan kepercayaan ini sangat menjunjung nilai toleransi. Dan wajib ada toleransi. Di kitab masing-masing itu pasti ada. Contoh kalau di mantan agama saya ada lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Kalau orang yang paham. Kalau orang yang nggak paham, mereka yang agama mayoritas, tapi komennya seperti itu di konten saya. Dan itu pun mungkin kalau dia jadi menteri agama mungkin sama aja melakukan seperti yang mantan yang barusan itu ya. Mungkin saya nggak tahu lagi. Jadi pada dasarnya sikap toleransi ini wajib dan juga eh, berbangsa, bernegara itu juga jangan dilupakan. Itu yang ada di dalam aliran ajaran Sabto Dharma secara keseluruhan baik penghayat maupun kerohanian seperti itu. Luar biasa ya. Kadang-kadang begitu, apa yang lebih dewasa, yang lebih memahami memang lebih mengalah ya. Kadang-kadang yang kurang memahami malah lebih memberikan statement-statement yang kadang intoleran begitu ya. Nah, Ya, memang luar biasa kalau pengalaman Pak Riki Wirawan ini. Nah, apa yang Pak Riki pilih ini sepertinya kalau menurut saya itu sesuai dengan profesinya juga sebagai advokat ya. Artinya menolong orang lain, memberikan toleransi itu sejalan ya. Harapannya mudah-mudahan kelak sih barangkali ya kita nggak tahu Pak Riki Wirawan menjadi tuntunan gitu ya. Di Sabto Dharma bisa lebih ya. menyiarkan kebaikan yang seperti diajarkan di Sabto Dharma. Tadi saya mau tanya tentang closing statement untuk pemuda gitu untuk Gen Z, tapi Pak Riki Wirawan sudah menyampaikan tadi tentang toleransi. Tapi untuk itu saya Iya. persilakan lagi Pak Riki Wirawan, kalau mau disampaikan ke anak muda, apa yang mau disampaikan? Silakan Pak Riki. Oke, terima kasih. Dunia sudah mulai berubah. Yang sekarang diisi oleh Gen Z, yang sudah merajalela di mana-mana. Sekarang Gen Alpha pun sudah mulai bertumbuh dewasa. Artinya, saya sebagai milenial dan para generasi boomers wajib sadar diri. 30-40 tahun kemudian, negara ini akan dipimpin oleh Gen Z. Milenial hanya waktunya tersisa sebentar lagi doang. Artinya, kemajuan cara pikir, kemajuan bahasa,
kemajuan SDM Indonesia harus tetap ditingkatkan. Dan generasi Z ini adalah generasi yang memiliki peluang yang sangat tinggi. Kalau milenial ini masih banyak yang agak sedang-sedang saja ya. Ya mungkin kita berdua salah satunya. Jadi Ya, mulailah berpikir dewasa, mulailah toleransi, karena negara ini baik. bukan negara mayoritas, tapi negara ini adalah negara berasaskan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau tidak bisa menerima perbedaan, maka kualitas SDM Anda bakal tetap seperti ini dan selama-lamanya Indonesia tidak akan pernah bisa maju. Mantap. Selama-lamanya Indonesia SDM-nya akan makin turun bahkan seperti IQ King Kong. Terima kasih. Itu sesuai Keren, dalam keren. penelitian. Closing Itu dari saya. statementnya keren Terima sekali. kasih. Nanti ini akan, maaf ini kita up ya. Yang statement terakhir itu keren banget. Terima kasih Pak Riki Wirawan atas waktu Ya, dan kesempatannya. Izin nanti kalau kita apa di modifikasi di media sosial. Harapannya ini bukan ya, pertemuan terakhir. Terima kasih ya. teman-teman sudah menonton video kami ini. Kiranya bisa menginspirasi teman-teman semua. Rahayu, Pak Riki, salam waras. Terima kasih Rahayu, salam Shalom. waras. Selamat sore. Oke, izin Lip, Pak Riki, makasih Izin ya banyak. Pak ya. Ya, Siap. siap, siap. Terima kasih. Terima kasih.